Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Aulia. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk membuka presentasi. Baiklah, presentasi kali ini berjudul identifikasi dan juga penilaian kesehatan tanah pada kebun kelapa. Anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Safa Aulia, kemudian ada Alfonsus Alvareksa, kemudian selanjutnya ada Egelius Jedus Suarez, Fahman Fikri Amaro, dan yang terakhir adalah Vera Ardelia. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahman Fikri Amaro. Selanjutnya yaitu latar belakang. Penilaian kesehatan tanah dapat dilakukan pertama menggunakan sensor rasa dan penciuman. Yang kedua yaitu penilaian sistematis dan yang ketiga yaitu penilaian kolaboratif. Sensor rasa dan penciuman manusia dapat digunakan untuk menyidik tanah yang sehat atau tidak sehat. Tanah yang sehat dicirikan dengan tanah gembur, berpori-pori, kaya bahan organik dan kaya jasad hidroponik tanah. Biasanya dengan membau tanah yang sehat berbau khas seperti bau geosmin yang diproduksi cendawan dan bakteri. Selanjutnya yaitu tujuannya. Tujuan pengamatan di lapangan ini bertujuan untuk menilai kesehatan tanah dengan cepat menggunakan pendekatan indikator kinerja tanah dan menjelaskan hasil pengamatan yang telah dilakukan di lapangan. Selanjutnya untuk waktu dan tempat. Untuk waktu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 November tahun 2021 pada pukul 9.30 sampai dengan 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di lahan perkebunan kelapa, Jalan Kompleks Pertanian, Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak, Kota. Untuk alat dan bahannya yang terdiri dari pisau anti karat, cangkul, pH meter, formulir pengamatan profil, kantong sampel tanah ataupun kantong plastik, kertas label, ATK, klinometer, air atau aquades, sampel tanah, ember, dan handphone. Untuk langkah kerjanya terdiri atas beberapa poin. Yang poin pertama, melakukan survei di lahan yang akan digunakan sebagai lahan pengamatan praktikum lapangan. Poin yang kedua, persiapan alat dan bahan yang akan digunakan di lapangan. Poin ketiga, menentukan titik pengamatan tanah di lapangan dengan menggunakan GPS. Poin keempat, tentukan indikator tanah dan hasilnya itu dicatat dalam lembar kertas formulir penilaian kesehatan tanah. Poin yang kelima, cangkul atau bor tanah pada kedalaman tanah 20 cm dari permukaan tanah. Poin yang keenam, pengamatan tanah atau sampel tanah tersebut dimasukkan ke dalam ember besar dan diulangi langkahnya tersebut pengamatan tanah atau sampel tanah tersebut dimasukkan ke dalam ember besar dan diulangi langkah tersebut selama 9 kali. Poin ke-6, pengamatan tanah atau sampel tanah tersebut dimasukkan ke dalam ember besar dan diulangi langkah tersebut 9 kali pada radius atau jarak 50 meter dari pengamatan tanah yang sebelumnya untuk mendapatkan sampel tanah atau pengamatan tanah komposit. Poin yang ketujuh, bersihkan tanah tersebut dari sisa-sisa bahan organik, batu, kerikil. Setelah bersih, dicampur rata di dalam ember yang besar. Langkah kerja. Untuk langkah kerja yang pertama, yaitu sampel tanah dinilai atau diamati indikator tanahnya sesuai dengan kriteria penilaian kesehatan tanah pada lembar kertas atau formulir kesehatan tanah. Lalu yang kedua, memberikan skor pada setiap indikator tanah dengan memberikan skor 1 kepada indikator tanah yang tidak sehat. Nah, skor 5 diberikan kepada indikator tanah yang sangat sehat. Untuk skor masing-masing indikator tanah itu dijumlahkan sehingga diperoleh total skor. Untuk presentasi total skor dibuat dengan menggunakan formula, yaitu total tanah A misalnya dibagi dengan total skor tertinggi dikalikan 100%. Untuk kelas kesehatan tanah dibuat atas dasar presentasi total skor. Kelas kesehatan tanah ditetapkan berdasarkan atas presentasi total skor masing-masing sampel tanah. Untuk presentasi total skor setiap sampel yaitu digunakan untuk menentukan kelas kesehatan tanah, yaitu tanah yang sangat sehat, tanah cukup sehat, tanah kurang sehat, dan tanah tidak sehat. Untuk variabel pengamatan lapangan yaitu sebagai berikut: ada warna,
kadar air, lereng, tekstur atau kematangan gambut, struktur tanah, bahan organik tanah, pH atau H2O, yaitu ada cacing tanah, LCC, erosi tanah, padatan tanah, dan kenampakan vegetasi. Untuk data tanah, yaitu dikelaskan menjadi tanah sangat sehat, tanah cukup sehat, tanah kurang sehat, dan tanah tidak sehat, sesuai dengan presentasi total skor yang diperoleh setiap sampel tanah. Lalu, ambil beberapa sampel tanah tersebut untuk diukur pH tanahnya di laboratorium menggunakan pH meter. Sekian untuk langkah kerja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil dan pembahasan praktikum lapangan yang kami lakukan. Dapat kita lihat bersama, tabel tersebut merupakan hasil dari pengamatan yang kami lakukan pada lahan kelapa, bagaimana kesuburan tanah tersebut. Pengamatan indikator kinerja tanah untuk kesesuaian lahan didapatkan warna tanah yang coklat tua dengan scoring 4, yaitu baik. Tanah dengan warna coklat tua hingga kehitaman menunjukkan bahwa tanah memiliki kandungan bahan organik yang tinggi. Tingkat lereng dikategorikan datar 0,3% dengan scoring 5. Lahan seperti ini sangat baik untuk ditanami tanaman apapun termasuk tanaman kelapa. Untuk struktur tanahnya memiliki tingkat struktur tanah yang setengah remah dengan scoring 3, yaitu sedang. Struktur tanah yang setengah remah cukup baik untuk ditanami tanaman kelapa agar dapat menahan akar sehingga pohon kelapa tidak mudah tumbang. Struktur seperti ini juga cukup baik untuk menahan air serta udara di dalam tanah. Tekstur tanah lempung berdebu yang tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu liat sehingga akar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Dan kemampuan meloloskan air juga cukup baik. Populasi cacing cukup banyak dengan scoring 3, yaitu sedang. Dilihat dari galian sedalam 0 sampai dengan 20 cm, ditemukan sekitar 3 ekor cacing. Terima kasih. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu adalah kandungan bahan organik tanah. Itu diketahui sangat banyak, dengan scoring 5, yaitu sangat baik. Dengan tanaman legum di sekitar kebun kelapa dengan scoring 3, bahan organik sebagai makanan mikroorganisme untuk menyediakan hara dan juga dapat meningkatkan KTK tanah. Serta fungsi dari tanaman legum sendiri yaitu menjadi sumber hara nitrogen bagi tanaman. Dengan kandungan bahan organik yang tinggi dan terdapat tanaman legum sebagai tanaman penutup tanah, menggambarkan betapa baik kondisi kesehatan tanah di kebun kelapa tersebut. Setelah melakukan pengecekan pH di laboratorium, pH tanah yang didapatkan adalah sekitar 6,21, yang mana adalah pH tersebut merupakan pH yang sangat optimal untuk pertumbuhan tanaman. Lahan bebas dari erosi karena tingkat lereng yang datar, sehingga tidak mengancam pertumbuhan tanaman kelapa. Padatan tanah dengan scoring 4, yang bisa dilihat dari tanah yang menggembur, dan juga sehingga penetrasi akar dapat bebas di dalam tanah. Dan untuk vegetasi scoring, diberikan nilai 5, karena tanaman dapat tumbuh dengan baik, tanpa adanya cekaman. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah dari hasil pengamatan dengan indikator kinerja tanah untuk kesehatan tanah menunjukkan bahwa kesehatan tanah di daerah PAL 9 Kebun Kakap dinilai baik karena hampir semua indikator menunjukkan hasil scoring yang baik dan dapat dilihat bahwa lahan tersebut cocok untuk ditanami tanaman kelapa. Dan mungkin bahkan bisa ditanami tanaman lainnya seperti sayuran, tanaman hortikultura lain, dan bahkan tanaman tahunan, seperti buah-buahan dan lainnya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.